dia sudah menjalankan hampir 15 tahun di dalam penjara, tetap masih ditembak mati. Kalau memang suami saya diputus hukuman mati, kenapa nggak dari habis putusan lalu dihukum? Ini eksekusi ilegal yang tidak sah dan tidak berdasar hukum. Maka saya akan memang mempermasalahkan, mau melaporkan ke Komnas HAM. Orang yang nolak ini nggak ngerti undang-undang. Ya, nggak ngerti undang-undang. Sekali lagi, hakim kan hormati. Hakim tidak boleh menjatuhkan kalau nggak ada undang-undangnya. Tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Jumat dini hari 29 Juli 2016 pekan lalu, akhirnya menjawab kontroversi eksekusi hukuman mati di Indonesia. Pelaksanaan eksekusi tahap ketiga kali ini pun masih syarat dengan pro kontra. Dan seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan eksekusi tahap ketiga pekan lalu juga mendapat sorotan luas dari publik. Berbagai media asing turut hadir menyoroti. Di tengah hujan dan cuaca buruk yang menyelimuti kawasan Cilacap, 4 nyawa narapidana berakhir di ujung peluru barisan para eksekutor. Dari 14 nama yang semula dirilis akan dieksekusi, akhirnya hanya 4 orang yang diproses tembak mati. 4 terpidana itu adalah Freddy Budiman, Sheikh Osmond, Michael Titus Igwen, serta Humphrey H.K. Disebut-sebut 4 narapidana ini adalah sosok gembong narkoba di Indonesia, terdiri dari 1 orang warga negara Indonesia dan 3 warga Nigeria. Meski begitu, sebagian publik menyoal jalannya eksekusi terhadap 4 terpidana mati ini. Pihak keluarga merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah sebab ada tebang pilih eksekusi. Yang pertama, kami keluarga belum menerima nomor registrasi, nomor perkara untuk PK kedua suami saya. Dan kalau memang pun sudah ditolak, putusan salinan penolakan dari Mahkamah Agung pun belum diterima oleh pihak kuasa hukum ataupun dikirimkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Hukum di Indonesia itu sangat nggak adil. Kamu tahu kenapa nggak adil? Kalau memang suami saya diputus hukuman mati, kenapa nggak dari habis putusan lalu dihukum? Ini dia sudah menjalankan hampir 15 tahun di dalam penjara, tetap masih ditembak mati. Keluarga terpidana lain pun ramai-ramai berencana melayangkan gugatan ke pemerintah. Tanggal 27 kemarin, Syekh Osmane melalui pengacaranya kantor Pahat Abbas dan rekan mendaftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini akta gerasi. Nah, di sini kami menyikapi bahwa kejaksaan sebagai eksekutor tembak mati ini mengenyampingkan, melanggar undang-undang. Pasal 3, pasal 12 Undang-Undang Gerasi, perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Saya bisa menyatakan bahwa keempat terpidana mati tersebut memiliki peran yang demikian penting dan besar di kalangan sindikat jaringan peredaran narkoba di Indonesia ini. Inilah potret hukuman mati di Indonesia, selalu memunculkan kontroversi.
Setiap kali dilakukan rencana eksekusi, setiap saat itu pula muncul pro kontra. Orang yang nolak ini nggak ngerti undang-undang. Di perkara pidana itu pihaknya adalah jaksa penuntut umum. Jadi masyarakat itu diwakili oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa. Hukum acara tunduk di KUHAP. KUHAP itu jelas pihaknya adalah JPU dan terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan kalau nggak ada undang-undangnya. Kalau nanti DPR sekali lagi menganut tidak ada hukuman mati, hakim tidak mungkin menjatuhkan mati. Kalau silakan, maka saya bilang kita negara demokratis, silakan aja perjuangkan di DPR supaya tidak ada hukuman mati. Data terakhir di Indonesia saat ini ada 131 terpidana mati yang menunggu waktu pemenuhan aspek hukum dan eksekusi. Yang terbanyak, 60 orang terpidana kasus narkotika. Asas hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi. Itu putusan hakim. Nah ketika ini banyak 100, Anda tadi bilang antrian, ya kenapa dari dulu nggak dilaksanakan? Kan itu putusan dilaksanakan. Justru mahkotanya putusan hakim itu adalah eksekusi. Jadi kalau putusan tidak dieksekusi, hakim tidak bermahkota. Di tengah pro kontra menyoal eksekusi hukuman mati, muncul testimoni Freddy Budiman yang disuarakan oleh koordinator Kontras Haris Azhar. Kepada Haris, Freddy menguak praktik setoran dan backing di seputaran bisnis terlarang narkoba. Seperti apa pengakuan sang mantan bandit ini? Apa yang saya berikan, keterangan dari Freddy Budiman ketika bicara dengan saya, silahkan diuji. Bahkan saya meminta untuk diuji. Inilah sosok Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba yang akhirnya dihadapkan pada regu tembak Jumat dini hari pekan lalu. Kami mendapatkan video saat-saat terakhirnya menjelang eksekusi. Pria kelahiran 18 Juli 1977 ini sempat bertutur tentang penyesalannya. Ya. Supaya kalau bisa meninggalkan. Oh kayak gitu. Karena hukuman mati itu biar aja suruh cepet-cepet lari nyari Tuhannya. Oh kayak gitu. Bertobat. Apalagi mencari. Menjelang hari-hari terakhirnya sebelum dihadapkan ke regu tembak eksekutor, Freddy memang berubah. Tidak hanya penampilan, tuturnya selalu mengingatkan tentang kematian. Sang mantan bandar narkoba ini sadar benar resiko dari perbuatannya selama ini. Mempersiapkan kematian gitu. Mungkin kan Indonesia mau eksekusi saya kan. Bukan saya aja yang terpidana mati, semua juga banyak kan yang ngalamin itu. Jadi siapa yang berani berbuat ya itu resikonya. Hingga akhirnya ajal menjemput Jumat dini hari lalu. Sosok Freddy selama ini dikenal cukup kontroversial. Pria asal Surabaya ini sudah bolak-balik terjerat kasus sindikasi narkoba. Dan bila publik sudah lupa, inilah saat-saat Freddy akan dicokok lagi oleh penyidik narkoba Mabes Polri. Freddy terlibat sebagai dalang yang memproduksi narkoba jenis baru, CC4. Saat itu petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri dan timnya memaksa masuk ke lapas Salemba. Di sini, yang suruh transaksi di sini. Di kota saya sudah kita, kami ada surat. Nyatanya saat itu Freddy tidak berubah. Dihadapkan pada vonis hukuman mati dan dikurung di balik jeruji besi penjara, namun tetap bisa mengendalikan bisnis haramnya. Begitu hebatnya Freddy Budiman, sehingga walaupun dia akan dieksekusi, bahkan sekarang ditunda untuk eksekusinya, dia tetap bisa melakukan kegiatan ini. Dan jaringan ini bekerja terus. Kepada media, Freddy dengan gamblang menyebut posisinya sebagai orang nomor 1 di Indonesia di jejaring sindikat narkoba Cina. Bukan inisiatif pribadi saya, jaringan ya. Saya bilang jaringan saya yang menentukan saya, karena mereka tidak ada punya orang di Indonesia kecuali kita. Sang bandar ini bahkan dengan enteng sesumbar
bisa dengan mudah mencari kaki tangan untuk menjalankan bisnis haramnya. Situ aja saya tawarin, ayo jadi bandar kurir saya, nggak mungkin mau kan? Nggak mungkin ada yang mau. Nah itu rata-rata kita bohongin mereka. Namun belakangan muncul testimoni versi lain seorang Freddy Budiman. Testimoni yang disuarakan lewat koordinator Kontras Haris Azhar. Ditemui Haris pada tahun 2014 silam, Freddy mengaku selama ini bisa bebas berulah lantaran ada backing dan setoran yang mengalir ke sana ke sini. Keterangan dari Freddy Budiman ketika bicara dengan saya, silahkan diuji. Bahkan saya meminta untuk diuji. Tapi kan juga kalau ngikutin pernyataannya Kapolri atau Kepala BNN, saya harus membuktikan. Ada lagi orang-orang yang mau ikut-ikutan kayak Hendro Priyono ngomong saya harus membuktikan. Saya mau bilang begini sama orang-orang itu semua. Saya bukan pejabat negara. Saya tidak dilengkapi alat-alat kerja untuk memaksa mencari kelengkapan itu semua. Sejak pekan ke-4 Juli 2016, pemerintah melalui Jaksa Agung sudah merilis 14 nama terpidana mati yang akan dieksekusi. Sejak nama-nama itu beredar, pihak keluarga dan terpidana pun ramai-ramai melayangkan permohonan grasi kepada Presiden. Upaya pengampunan ini juga dilakukan oleh Mary Utami, satu-satunya narapidana perempuan yang namanya sempat masuk dalam daftar eksekusi tahap 3 lalu. Mary divonis hukuman mati pada tahun 2003 silam oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Perempuan asal Magetan ini didakwa membawa 1,1 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta. Narapidana lain yang mengajukan grasi adalah Zulfikar Ali, warga negara Pakistan. Zulfikar ditangkap pada tahun 2004 lantaran memiliki heroin 300 gram dan akhirnya divonis pidana mati oleh Pengadilan Tangerang pada tahun 2005. Itulah yang mau saya pertanyakan ke Pak Presiden dengan surat ini. Surat ini diberikan tertanggal 20. Masih punya hak grasi. Kalau masih punya hak grasi berarti tidak boleh dieksekusi. Ada yang berbeda dengan proses eksekusi terpidana mati di tahap ketiga kali ini. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi yang dilakukan atau diajukan oleh terpidana mati Suud Rusli. Benarkah ini yang menjadi alasan tertundanya proses eksekusi 10 terpidana lainnya? Pemohon 1 ini Pak Suud Rusli. Lama tak terdengar kabarnya dan tiba-tiba muncul di Mahkamah Konstitusi. Itulah yang dilakukan oleh Suud Rusli belakangan ini. Suud Rusli adalah mantan anggota pasukan elit TNI Angkatan Laut yang divonis hukuman mati lantaran terlibat pembunuhan bos Asaba tahun 2003 silam. Sejak September 2015 lalu, Suud dan rekannya bolak-balik ke MK untuk menjalani persidangan gugatan uji materi. Yang diuji materi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi. Grasi adalah hak pengampunan yang diberikan oleh Presiden. Poin yang digugat adalah pasal 7 ayat 2 yang menetapkan batasan waktu 1 tahun setelah putusan ingkrah. Dan akhirnya sebulan lalu, 15 Juni 2016, gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Arif Hidayat. Pasca palu putusan diketuk, batasan waktu pengajuan grasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Amar putusan mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ini kan tidak hanya bermanfaat kepada Pak Suud Rusli, banyak orang yang juga bermanfaat meskipun rasanya akhir-akhir ini minggu-minggu ini saya agak tidak nyaman hati saya dan perasaan saya karena dipakai oleh narapidana dari narkoba untuk sekedar sebagian besar menunda-nunda eksekusi mati gitu. Nah, artinya ya tapi apa boleh buat gitu. Soal itu kan gampang aja, Presiden menolak terus 6 bulan kemudian kan juga kemudian bisa dilaksanakan eksekusi mati. Selesai sebenarnya. Negara memang harus repot, sedikit mau repot. Nah, dalam urusan grasi, ya meskipun ini injury time, kalau sepanjang itu sudah diajukan, ya ditunggu. Toh maksimal hanya 6 bulan. Bisa jadi lantaran ketetapan baru inilah para terpidana mati ramai-ramai mengajukan permohonan grasi di saat-saat terakhirnya. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat tidak retroaktif, artinya berlaku untuk ke depan. Sehingga kasus-kasus ke depanlah yang kena pada putusan itu. Sehingga untuk perkara-perkara yang sudah
di belakang, maka tetap berlaku sebagaimana pasal ini. Sehingga kalau perkara-perkara yang lalu, ya sudah jalan terus begitu kan. Pemerintah Indonesia telah berkali-kali menyeru gerakan Indonesia bersih narkoba. Tidak ada kompromi dengan kejahatan narkoba adalah semangat Joko Widodo. Saat baru 3 bulan pertama dirinya menjabat, Presiden Joko Widodo tegas berjanji tidak akan memberi pengampunan kasus-kasus narkoba. Ada 64 pengedar berat yang sudah dihukum mati oleh pengadilan. Datang ke meja saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang harus saya lakukan? Sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Tidak. Ya udah. Lalu benarkah saat ini pemerintah surut langkah? Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Sedikitnya 5,1 juta warga penduduk negeri ini diduga menjadi pemakai narkoba. Kerugian akibat putaran bisnis haram itu setara dengan 6,3 triliun rupiah. Kami tunjukkan bagaimana keganasan narkoba bagi anak bangsa ini. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, tim kami menelusuri sudut kota yang hampir tidak tersentuh aparat. Di komunitas ini, para pecandu dari kalangan tua muda berkumpul. Mereka terang-terangan mengonsumsi putau, sabu, hingga ganja. Tidak ada yang tabu di antara mereka. Nyaman lah kan, udah ada yang jagain, polisinya kan ngasih tahu, kan. Pokoknya enak lah, makanya situ lah. Lebih aman? Lebih aman, nggak resikonya nggak ada di situ. Ya resiko kalau overdosis doang. Peredaran narkoba sudah menggurita di Indonesia. Diperkirakan ada 30 hingga 40 orang meninggal setiap harinya lantaran barang terlarang narkoba. Jerat gurita narkoba barangkali memang tidak dialami semua orang. Namun bagi keluarga pecandu, narkoba telah membelenggu kehidupan orang-orang tercinta mereka. Ini jugalah yang dialami Min Kurniati, ibu dari Herdi Yunizar. Saya ini punya dosa apa ya, kok sampai saya tidak bisa, maksudnya saya tidak bisa mendidik anak gitu ya. Segala cara upaya sudah dilakukan oleh keluarga untuk menyembuhkan ketergantungan Herdi terhadap narkoba. Namun semuanya gagal. Herdi telah mengenal narkoba sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Segala macam jenis pil koplo hingga putau sudah dicoba Herdi. Saya sama dokter tanya kan, dokter, anak saya bisa sembuh enggak? Bu, kalau sembuh untuk medis itu enggak ada harapan. Tapi ibu banyak-banyak doa aja, hanya mujizat. Nah saya sampai kena HIV. Yang jelas, bagi Min Kurniati dan keluarganya, narkoba adalah duri dalam daging yang telah merenggut nyawa darah dagingnya. Kalau kenal sama dia tuh, saya kalau marah dia kayak apapun nggak pernah ngejawab. Cuma dia meluk, maafin ya mah, cuma itu aja. Nggak pernah. Nggak kayak anak-anak yang lain. Saya bukan jelekin anak saya yang lain ya. Nama Indonesia memang selalu disorot sebagai negara yang masih mengadopsi ketentuan hukuman pidana mati. Secretary General appeals to the government of Indonesia to stop the reportedly imminent execution. The Secretary General urges President Joko Widodo to consider declaring a moratorium on the use of the death penalty in Indonesia and to move towards its abolition. Pertanyaannya kemudian, akankah pemerintah Jokowi melanggar janjinya sendiri dengan memberikan gerasi kasus narkoba? Sebab janji itu pula yang telah dilanggar oleh pendahulunya, mantan Presiden SBY, saat menaikkan gerasi untuk 4 narapidana kasus narkoba pada tahun 2011 dan 2012. Saat itu gerasi diberikan kepada Merika Pranola alias Ola alias Tania.
Denny Setia Maharwan alias Rapi Mohamed Majid, Chappelle Lee Corby, dan Peter Ashim Franz Grobman. Hukuman mati memang bukanlah sesuatu yang dikehendaki. Data Amnesty International mencatat praktik hukuman mati sudah dihapus di 102 negara. Sedangkan Indonesia termasuk dalam 58 negara yang masih mengakomodasi hukuman mati. Kita bicara azas kedaulatan hukum. Hukum dimanapun harus dihormati. Ya, ketika internasional protes, kan Jokowi mengatakan, katakan tidak dengan gerasi terhadap hukuman mati. Nah, kenapa ditunda sekarang? Tak konsisten dong.